Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Liko, Roy, dan Dot, trio Pokemon Horizon akhirnya berkumpul ya guys ya. Setelah disergap Spinel dan Behem yang menghipnotisnya untuk menghapus ingatan Liko, hal yang terakhir diingatnya hanyalah namanya, menjadi trainer Sprigatito serta bersekolah di Indigo Academy. Liko bahkan kebingungan mengapa sekarang ia berada di Paldea. Ketika Liko dan Sprigatito berjalan-jalan, Liko heran mengapa ia kembali ke Paldea. Saat itu rotompon miliknya pun tiba-tiba rusak. Liko menatap Pokemon kucing tipe rumputnya, merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting, tapi tidak bisa mengingatnya secara jelas. Namun kelucuan Sprigatito mengalihkan pikiran negatifnya itu. Dan saat Liko hendak mengelus Pokemonnya, Sprigatito mencakarnya. Samar-samar ingatannya tentang kejadian ini kembali terulang di otaknya. Liko merasa hal ini memang pernah terjadi sebelumnya. Berpindah ke Brepasagi, anggota Racing Voltaker mengkhawatirkan Liko yang belum kembali-kembali sampai sekarang. Ditambah lagi, Liko juga tidak bisa dihubungi. Mungkin HP-nya mati sehingga keberadaannya sulit dilacak. Dot menunjukkan banyaknya laporan tentang keberadaan Liko yang ada di Artazon Town. Propriede pun bergegas pergi bersama Roy menuju kota tersebut. Di tengah keberangkatannya itu, Landau mendoakan semoga mereka bisa kembali dengan selamat. Menyatakan tidak semua yang mereka cari bisa dipandang mata. Liko masih belum ingat apapun meskipun menemukan Ancient Pokeball di dalam tasnya. Liko membiarkan Sprigatito bermain dengan Pokeball itu, sebelum akhirnya pergi meninggalkannya, mendorong Liko untuk mengejar Pokemonnya itu. Sementara itu, Spinel mengamati Pendan, menyadari kemiripannya dengan Terrahort. Kemudian mengalihkan pandangannya ke Artazon, di mana Behem sedang memata-matai Racing Voltaker. Mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Liko. Water lalu melihat Corvisquire terbang di atas kepalanya. Pergi mengejarnya disusul Roy dari belakang. Pada sore harinya, Liko masih mengejar Sprigatito. Liko memotong jalan dan berhasil menangkap Sprigatito. Menghapus semangatnya yang menggebu-gebu itulah yang membuat Sprigatito sangat spesial di matanya. Liko kemudian memperhatikan matahari terbenam dan ingatan samar lainnya bermain di kepalanya. Pemandangan itu sama persis dengan yang dilihatnya di dek kapal Brepasagi. Racing Voltaker yang belum menemukan Liko beranggapan bahwa informasi yang disampaikan Dot itu tidak bisa dipercaya. Dot pun menyadari laporan yang diterimanya itu sengaja dibuat untuk mengecoh mereka. Propriede yakin ini adalah ulah The Explorer, tapi bukan Amesio dan anak buahnya, karena mereka lebih mengandalkan serangan langsung, melainkan trainer yang mengendalikan sekelompok Magneton. Orang itulah dalang dibalik kerusakan kapal, serta memutus sinyal di Arbolipa Forest. Propriede juga dijebak dan diserang secara tiba-tiba di sebuah gang. Sebaiknya mereka mengesampingkan masalah ini dan lebih mengutamakan mencari Liko dulu. Beralih ke Roy yang mengejar Watrel sampai ke Lebensia, tempat Liko berada. Dot mulai frustasi dan ingin membuat sesuatu yang viral untuk memudahkannya mencari Liko. Oleh karenanya, Dot menghubungi gym leader sekaligus streamer terkenal, Nanjamu. Dot membutuhkan bantuannya untuk mencari teman berharganya yang menghilang. Mereka pun mengadakan kolaborasi antara Nanjamo dan Nidoting untuk menemukan Liko. Liko memperhatikan orang-orang berkumpul di alun-alun pusat kota, di mana Nanjamo muncul dan menyapa para penggemarnya. Nanjamo memperkenalkan tamu istimewanya, yaitu Nidoting, lalu mengumumkan tantangannya, yaitu menemukan seorang gadis yang memiliki ciri membawa Sprigatito. Nidoting mengatakan bahwa orang yang mereka cari adalah Sprigatito Super Pet. Liko pun menyadari yang dimaksud itu adalah dirinya, dan mempertanyakan mengapa Nidoting memilihnya untuk ditemukan. Orang-orang di sekitarnya segera mengenalinya, yang membuat Liko gugup dan lari dari kerumunan. Nanjamo mengubah tantangannya menjadi pengejaran untuk melihat siapa yang lebih dulu bisa menangkap Liko. Dot segera melaporkannya kepada Racing Voltaker, yang mana ketika Propriede hendak pergi ke sana, Dot memintanya untuk membawanya juga. Dot menegaskan tidak ada yang boleh menipunya dan melukai temannya. Mengikuti saran dari Propriede, Dot juga membawa Quaxly.
Jaga-jaga semisal mereka terlibat dalam pertempuran. Ingin melakukan yang terbaik untuk Nidoti, Liko terus melarikan diri dari pemburunya dan memerintahkan Sprigatito untuk menggocek mereka yang ingin menangkapnya. Lagi-lagi ingatan masa lalu kembali berputar di otaknya, seakan-akan berlari bersama Sprigatito seringkali dilakukannya. Profriede dan Dot tiba di lokasi Roy. Dengan keahliannya, Dot bisa membawa mereka ke jalur yang memungkinkan untuk mencegat Liko. Liko dan Sprigatito memanjat salah satu gedung pencakar langit. Di lantai paling atas, bulan purnama tiba-tiba menarik perhatiannya. Liko menjangkau bulan, seperti yang dilakukannya saat memulai petualangannya, dan akhirnya mengingat semuanya. Setelah melihat kerumunan berkumpul di dasar gedung, Liko pun melanjutkan pelariannya, namun terhenti saat tiba di celah gedung yang harus dilompatinya. Liko dan Sprigatito saling menyemangati, karena mereka pernah melakukan hal yang sama. Tapi saat hendak melompat, Roy dan Dot tiba di puncak gedung lain. Liko langsung ingat teman-temannya, orang-orang yang ia sayangi. Karena berkat mereka lah Liko mau melangkah maju. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Liko dan Sprigatito melompat serta mendarat dengan selamat. Liko mengaku ingatannya sudah kembali, tapi masih belum tahu siapa gadis yang bersama Roy. Ia langsung terkejut ketika tahu itu adalah Dot. Sementara itu, Spinel memasukkan pendan ke dalam kotak. Ternyata Liko lebih tangguh dari yang ia duga. Liko berterima kasih kepada Dot yang telah membantunya, meskipun itu sangat merepotkan. Liko baru sadar pendannya telah menghilang sesaat setelah bertemu seseorang di gang. Profriede menduga orang itu pasti membawa Beheyen, Pokemon yang memiliki kemampuan menghapus ingatan, serta yang pernah dilawannya sebelumnya. Namun fakta menyatakan pelakunya masih berada di sekitar sini. Jadi Racing Poltekker akan memulai serangan balik untuk merebut pendan Liko. Setelahnya Profriede memberikan Pokeball kepada Dot. Sudah waktunya Dot menangkap Pokemon pertamanya. Yang sama sekali tidak disangka ternyata Dot masih belum punya Pokemon. Dot mengaku sama sekali tidak tertarik menjadi seorang trainer. Namun setelah menghabiskan waktu begitu banyak dengan Quaxly, sepertinya ini saat yang tepat untuk menjadikannya sebagai partner. Dot melemparkan Pokeball dan akhirnya berhasil menangkap Quaxly. Liko dan yang lainnya mengatakan pasti Quaxly sangat ingin menjadi temannya. Buktinya Quaxly melompat sendiri ke Pokeballnya. Dot yang mendengarnya sangat senang dan membiarkan Pokemon yang baru ditangkapnya tadi bermain bersama teman-temannya. Dot bilang petualangannya sebagai trainer Pokemon akan segera dimulai. Dengan pelaku di balik pencurian pendan yang masih berkeliaran, Profriede menyarankan mereka untuk berpencar mencari orang itu, sementara dirinya sendiri akan mencari lewat udara. Fuecoco begitu mengagumi idolanya Charizard dan ingin terbang seperti itu juga suatu hari nanti. Liko berpendapat, mengapa penjahat itu tidak kabur saja setelah mencuri pendannya? Roy merespon mungkin saja penjahat itu juga menunggu teman-temannya. Ketika mereka masih memikirkan hal tersebut, ada pengumuman keberangkatan kapal. Menyangka penjahat itu akan menggunakannya untuk kabur, mereka pun segera pergi ke dermaga. Tak lupa mereka memberitahukannya kepada Profriede juga. Sayangnya mereka datang terlambat dan kapal itu sudah berlayar. Akan tetapi Profriede berhasil mencapai kapal itu dan mendarat dengan selamat bersama Charizard. Di kapal tersebut kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh pria misterius yang mengeluarkan Bisharp, membuat Profriede yakin inilah penjahat yang dimaksud. Sementara itu anggota Racing Poltekker lainnya berkumpul di titik yang telah ditentukan. Mereka menyuruh Liko dan teman-temannya untuk jangan bertindak sembarangan. Dan lagi mereka juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Profriede. Roy sedikit kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Dot menanyakan apa keistimewaan pendan Liko yang membuat item itu diperebutkan. Awalnya Liko mengira pendan itu hanyalah jimat biasa, tapi ternyata menyimpan kekuatan yang misterius. Pendan itulah yang melindungi Liko selama petualangannya dan menuntunnya bertemu dengan orang-orang baik seperti Racing Poltekker. Sesaat kemudian Ancient Pokeball bersinar, yang menandakan pendan Liko pasti ada di dekat sini. Mereka pun berpencar untuk mencarinya, dan Quaxly yang curiga terhadap salah satu kapal naik ke atasnya, diikuti Dot di belakangnya.
Beralih ke Prof. Friede dan Kapten Pikachu yang sedang melakukan pertarungan. Mereka menyimpulkan pria tersebut bukanlah orang yang mereka cari. Kapten Pikachu melancarkan Thunder Punch untuk mengalahkan lawannya. Setelahnya Prof. Friede meminta penjelasan, siapakah yang mempekerjakan pria itu. Tapi pria itu tidak mau menjawab. Kemudian Murdoch memberitahukan bahwa tidak bisa menghubungi keponakannya, dikarenakan sinyal yang terputus-putus sama seperti sebelumnya. Prof. Friede punya firasat yang aneh dan segera lepas landas dari kapal. Ketika Dot mengejar Pokemonnya yang berkeliaran di kapal, Behem tiba-tiba muncul dan menjulurkan tangannya untuk menghipnotis Dot. Untungnya Quaxly sempat memukul mundur Behem sebelum Dot terhipnotis. Dot menyadari itulah Pokemon yang menghapus ingatan Liko dan berniat menghubungi teman-temannya, tapi tidak bisa karena jaringannya jelek, yang artinya musuh mereka ada di dalam kapal ini. Behem lalu memanggil Magneton untuk mengepung Dot. Dot yang terpojok lalu merintahkan Quaxly Water Gun ke langit-langit. Hal ini memudahkan Liko dan Roy untuk melacak lokasinya. Di saat kapal itu berlayar, Roy meraih tangan Liko yang hampir saja ketinggalan. Spinel merintahkan Magneton Electro Ball yang telak mengenai Quaxly, dikarenakan Dot lambat bereaksi. Spinel sangat kecewa dihadapkan trainer pemula, tapi mengakui keberaniannya yang berani datang seorang diri. Saat para Pokemon diperintahkan untuk melayangkan serangan penghabisan, Sprigatito menghantamkan Quick Attack, mengungkapkan Liko dan Roy yang akhirnya tiba di kapal. Mereka tahu pasti orang ini adalah anggota The Explorer, meskipun belum menyadari identitas aslinya. Spinel merintahkan Behem untuk menghipnotis Liko, tapi Roy segera melindunginya dengan memerintahkan Fuecoco Ember. Teman-temannya mengatakan Liko sekarang tidak sendirian, melainkan ada mereka yang berjuang bersamanya. Untuk pertama kalinya, trio Pokemon Horizon akhirnya tampil dengan memuaskan. Spinel memerintahkan Magneton dan Behem mengkombo Electro Ball dan Psychics, yang mana serangan itu mengenai Quaxly. Liko kemudian merintahkan Sprigatito Leap Back dan berhasil mematahkan move yang merepotkan itu. Sprigatito menggunakan Quick Attack disambung Quaxly yang menggunakan Water Gun, membuat Pokemon Spinel mulai panik. Roy juga ikut dengan merintahkan Fuecoco Ember, tapi karena jarak yang terlalu jauh, Waterl diperintahkan untuk memprovokasi Fuecoco. Fuecoco yang marah bisa mengeluarkan Ember dengan jarak yang meningkat. Namun akibatnya Fuecoco dan Waterl jadi bertengkar, sehingga Roy buru-buru memisahkan Pokemonnya. Spinel mengeluarkan Pokemon andalannya yaitu Umbreon, yang mampu memporak-porandakan musuhnya dengan mudah. Spinel juga minta maaf karena melayani Umbreon dengan Pokemon yang lemah. Keyakinan Liko yang kuat memicu pendannya yang mulai bersinar. Spinel tak sengaja menjatuhkan kopernya karena pendan itu bersinar terang. Ketika Liko telah mendapatkan pendan, Spinel menyuruh Pokemonnya untuk merebutnya lagi. Namun Arbolipa menampakkan diri dan menatapnya dengan sinis. Spinel nampaknya kehilangan kewarasannya sebelum Umbreon menariknya pergi. Sadar dirinya telah dikalahkan, Spinel pun memilih mundur. Dengan menaiki Arbolipa, Liko dan kawan-kawan akhirnya bisa kembali pulang. Liko minta maaf atas masalah yang ditimbulkannya, tapi Dot mengatakan itu bukan salahnya. Dot kemudian mengutarakan bahwa sebenarnya dirinya adalah Nidoting. Liko terkejut setengah mati setelah mendengarnya. Beralih ke Spinel, yang akhirnya paham mengapa bosnya begitu menginginkan pendan, yang ternyata kuncinya ada di Liko itu sendiri. Spinel memberikan laporannya kepada bos, sambil diejek oleh anggota eksekutif lainnya, karena gagal meskipun telah mempersiapkan segalanya. Spinel tidak memberi informasi lebih lanjut tentang pendan, karena memang masih belum mengetahui secara jelas kekuatan item tersebut. Setelah rapatnya selesai, Spinel mengaku masih penasaran dengan Liko dan teman-temannya.